Salam, salam sade, salam hari Rabu, salam memcoin. Memcoin yang ada di sorong-sorong ya, banyak saya lihat mem coin yang pada hijau, pada dimainkan ya. Sama pos-pos kayaknya cari dana di memcoin ini sepertinya. Ya. Anyway, semalam sempet drop dengan isunya MTGOX lagi ya, itu lagi. Nah, nanti kita bahas sedikit itu ya, ada yang tanya soal itu. By the way, sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 58 billion, agak naik sedikit 0,7%. Volume juga agak naik 3,2% volume. Naiknya di 90 billion, 8 ya. BTC dominance nggak berubah dari kemarin 52,5. Fear and Greed masih posisi greed di 63%. BTC tadi dailynya nutup 68,3 ya. Agak ini sekarang saya buat video di 68,7. Kemarin habis saya buat video, nggak lama drop lagi dia sempet ke 67 berapa, 67 100-an 200-an kalau nggak salah ya. Tapi ya bagus, kesempatan habis saya buat video, saya mau masuk market. Nah di situ sempet lah saya ambil long, dapatlah rezeki sedikit ya. Karena saya yakin dia paling nggak harus nembak balik, karena ya, kemarin sempet ini rupanya pas dia ngedrop lagi dengan isunya MTGOX itu ya, pas dikeluarin ya pada sebagian yang takut ya kan. Jadi MTGOX itu udah istilahnya udah jadi senjata buat mereka main gitu ya. Dari tahun-tahun kemarin itu kan saya nggak pengaruh. Maka coba kalian lihat dari video-video 2-3 tahun kemarin orang heboh MTGOX, saya kan bilang enggak, belum di ini. Saya nggak terpengaruh, tapi ya namanya market ya banyak yang takut. Terus juga itu jadi tool, jadi alat mereka mainkan gitu ya. Sekarang kan enak sekali kan, kita nggak usah bilang bandar aja, orang-orang yang MTGOX yang tahu ini, mereka mau cari dana ya, pas kayak kemarin BTC udah hit 70.000 kan. Nah di situ langsung mereka pasang short, mereka tunggulah 10 jam ke depan, 12 jam ke depan ya kan. Mereka begitu market agak drop dikit, nah di situ kasih news ya kan, atau mereka pindahin sedikit wallet to wallet ya kan, itu kan langsung terus nge-tweet lah di SpaceX atau di Twitter kan, terus kasih news. Mereka udah tahu influencer yang banyak orang baca kayak Watcher Guru ya kan, atau YouTuber sedikit disebar ke Cointelegraph, langsung gejolak, market langsung drop. Mereka yang pasang short langsung TP ya kan, cuan gede, mereka pakai left gede lagi. Itu jadi mainan mereka gitu ya. Jadi buat saya dari dulu MTGOX ini udah nggak saya pusingin. Maaf, dari dulu kalian tanya ya udah, kalau dia mau ini rilis ya rilis gitu. Sebab saya pengennya sekali dia buang, sebab kayak tahun-tahun kemarin bear market udah tuh lu mau berak sampai bersih tuh isi perut lu gitu ya kan, biar nggak. Tapi enggak, mereka justru saya lihat jadi mainan mereka ya kan. Misalnya gini aja, gua yang ini orang-orang entah orang-orang dalam yang ini, yang udah tahu ini, yang mereka bisa hold ini, yang pegang transaksinya ya kan, bisa transfer ke wallet. Sedikit gua takutin, malah ada yang nggak transfer, bilang kasih news saja bandar kayak tonton kemarin ya kan, nggak seperti kemarin oh ada transfer dari wallet gitu ya kan, sekedar news saja oh ini MTGOX jatuh tempo akan big sell ya kan, wah market langsung drop. Dari tahun-tahun kemarin begitu, jadi mainan mereka gitu ya. Kalau buat saya nggak pusing, justru saya manfaatkan. Kemarin saya lihat ini apa
dia drop lagi, ya udah saya tunggu bentar, lihat ini bisa mantul, ya udah pasang long. Ya kan, jadi begitu terus market mereka olah. Yang enak ya mereka, ya kan. Misalnya saya orang seputar mereka lah gitu ya. Mereka bukan bandar gitu ya, tapi karena ada barang sandera, ini istilahnya MTGOX ini barang sanderaan mereka gitu ya. Gua lihat pas market disorong ke atas, ya kan, gua mau cari dana, gua pasang short pakai left cukup lumayan besar, ya kan. Nah udah gua transfer lah itu ke wallet atau kasih news apa, langsung drop, ya kan. Dari kemarin begitu terus tuh 2-3 tahun belakangan ini, itu isu MTGOX itu paling cepet langsung market drop gitu ya. Jadi buat saya nggak tahu apa ya, kabarnya nanti Oktober mereka mulai ada pembayaran ya, lihatlah nanti. Aku sih pengennya sekali mereka ini kelar-kelarin, kayaknya memang mereka nggak bakal mau kelarin jadi barang sandaran mereka untuk ngolah cari duit di market gitu, ya kan. Jadi nggak terlalu pusingin lah soal itu. Kalau saya ya udah habis dia berak, dia dapat duit ini, ya udah tunggu nanti market pulih balik. Ya sempet drop ke bawah semalam, ya serok-serok dikit koin sama untuk trade saya ambil long koin, ya kan, ya dapatlah rezeki. Kemarin di gold juga dapat sedikit, ya lumayan lah ya. Volatile juga gold semalam. Untung udah saya TP. Selang beberapa jam lihat dia sorong balik ke atas, ya udah syukurlah ada rezeki gitu. Hari ini saya nggak masuk, saya pengen short sih sebenarnya. Tadi pagi pas buka ini di 2360 pengen saya ngambil short, tapi agak ragu dengan event hari ini gitu ya. Kalau kita lihat event hari ini nanti market Europe itu ada Jerman CPI ya. Jerman CPI dia punya yes over yes ada kenaikan dikit loh, tapi month over month-nya untuk Mei drop, yang sebelumnya 0,5 dia drop ke 02,2 ya. Terus malam ini saya agak ragu juga karena yang agak ngaruh untuk ini 7 years not auction-nya ini ke dolar. Padahal semalam dia udah agak lumayan bagus ya. Dia di ini event semalam itu S&P-nya composite gitu ya, positif gitu. Itu agak bagus sedikit di ini kan untuk dolar. CB Consumer Confidence juga naik ya. Yang sebelumnya diperkirakan turun, yang sebelumnya forecast-nya kan 9,6, ada penurunan yang bulan lalu 97,5, forecast-nya 9,6, pikir turun dia. Ternyata dia naik 102, positif sekali ya. Nah itu agak bagus, posisi dolar, harusnya dolar menguat kenceng gitu. Tapi ternyata hijau tipis karena setelah itu data rilis dia punya not auction, nah kurang bagus. Ya, terutama dia 5 years not auction bond 5 tahunnya ya, itu agak drop, yang sebelumnya 4,6 sekian persen dia 4 agak drop dia. Nah, hari ini juga nanti dia jam 1 waktu Eastern Time New York sana ya, itu 7 years not auction, itu yang bond bill 7 tahun lagi kan. Nah kalau lihat bond, saya udah bilang ini sekarang dia lagi nyetel di yield, ya bondnya pasti agak jelek gitu ya. Bond agak jelek mungkin ya dolarnya juga masih mungkin agak masih lemah di satu. Kemarin agak hijau dikit 104 poin sedikit 7 gitu ya. Waktu saya buat video kan 104.3 gitu. Nah mungkin hari ini masih 104 point something, dia mungkin antara hijau tipis atau merah tipis USD. Jadi makanya aku pengen tadi pagi pikir mau ambil short untuk emas, tapi lihat ini agak ragu. Sebab feeling dari ininya, lihat ininya masih pengen short sih, tapi lihat
dengan eventnya agak ragu ya, nggak jadilah hari ini ya. Terus juga besok ada GDP ya kan, GDP-nya juga agak jelek gitu, jadi agak ragu. Terus Jumatnya PCE lagi kan. Nah, maka saya lihat malam ini gimana dia ininya, nggak dipaksakan lah posisinya hari ini, nggak inilah gold, nggak trade karena agak ragu sih, nggak masuk lah. Untuk hari ini sih posisi gini sih kripto juga malas trade ini. Altcoin yang bagus agak ini yang agak rada hijau semua meme coin. Jadi karena saya bukan spesifik di meme coin, saya jarang main meme coin. Paling kalau lagi ada sedikit ini yang apa Shiba gitu atau PP gitu ya, banyak saya nggak tahu meme coin karena saya bukan penggemar meme coin gitu ya. Nah, hari ini saya nggak trade lah. Untuk altcoin yang agak lumayan ya, kemarin 2 hari kemarin Neng Ling ya, Neng Ling lawan arus hijau Neng Ling ya. Nah, kemarin itu Mbak Tia ya, Mbak Tia yang lawan arus, Tia lawan arus lagi kemarin. Sempet melempem, ada yang tanya Tia gimana, saya bilang sabar. Nah, akhirnya dia kan lawan arus juga Mbak Tia ya kan, Mbak Tia hijau setelah Neng Ling Mbak Tia. Selebihnya altcoin bagus, kurang bagus naiknya, hijau tipis. Meme coin yang dari kemarin yang disorong-sorong banyak sekali, saya cek entah apa aja namanya, saya kurang tahu. Jadi ya kalau kalian pecinta meme coin, kalau kalian yang scalping atau apa ya, lihatlah di meme coin lagi mau dimainkan di situ ya. Cuma itu aja kalau kita bilang yang altcoin yang bagus, yang agak bagus kemarin ya cuma Jasmy, Chilis ya, itu koin gaming NFT yang agak bagus naiknya kemarin ya cuma Jasmy Coin sama Chilis ya. Lain juga rada melempem belakangan ini. Untuk gaming, koin gaming ya. Meme coin yang disorong kenceng, kalau kita lihat semua yang hijau-hijau tebal semua naiknya nggak tanggung-tanggung, itu meme coin sih. Notcoin kemarin habis dia sedikit drop, koreksi langsung ditendang lagi gitu ya. Itu koin baru juga. Buat yang ada ambil lumayan ya, rezeki lah. Ya, kalau yang udah TP ya udah juga nggak masalah. Koin-koin begini nanti kalau dropnya juga ngeri gitu. Lagi naiknya kenceng, kalau Anda kena di pucuk ya jangan. Banyak ada yang tanya koin Duko kayak koin yang udah naik tinggi-tinggi, saya nggak bakal ini. Apalagi meme coin ya, jangan FOMO lah, hati-hati kalian ya. Koin-koin bagus saja kena pucuk, kadang Anda nyangkut bertahun-tahun gitu ya. Jadi ya kembali ke tangan masing-masing lah, tombol buy and sell di tangan Anda. Cuma kalau buat saya, pedoman saya tetap beli di merah, jualnya saat hijau. Kalau bisa hijau tebal kita jualnya gitu ya. Bukan beli saat hijau, kita FOMO, nanti begitu drop ketakutan jual di merah. Itu kebalik gitu. Oke, jadi itu aja. Terus ada yang tanya, tadi saya nggak mau jawab, saya tanya koin apa yang bisa gain 5 kali lagi. Ini saya sekarang udah bulan 5, bentar lagi masuk bulan 6, saya target out di akhir tahun. Jadi nggak ini. Buat kalian siapapun Anda, kalau mau sero altcoin, Anda mau harap naik gain 5 kali, 10 kali, bukan saat gini lagi. Justru saat bearish time. Nah, kalau Anda takut di bearish time nggak ngambil, ya nggak peluang. Kemarin itu waktu bearish time kan saya suruh-suruh sero semua, ya kan? Nah, itu semangat kita suruh-suruh serok karena memang saat bearish time Anda mau cari gain gede, begitu Anda serok di bearish time, Anda sabar hold-nya di bull time, ya bisa dapat berkali-kali.
tergantung rezeki kita juga, dia naik 5 kali kek, ada yang 10 kali kek, ya kan, atau 20 kali, ya tergantung, itu juga kembali rezeki masing-masing karena koin apa yang kita ambil. Tapi yang udah pasti Anda mau dapat gain yang lumayan itu ya Sudbury Stamp. Ini kalau udah BTC aja udah di 68.000 sempet 70-an, altcoinnya juga nggak balik seperti kali. Jadi kondisi saat ini yang agak labil ya, kelihatan pergerakan dan yang dimainkan koin kita ya, saya sih nggak mau suggest gimana karena kondisi saat ini di belakang apa yang terjadi kita nggak tahu gitu ya. Gimana mereka mainkan market, mereka kocok, mereka setel market ya. Kalau saya selalu lebih hati-hati, nggak saya kejar gitu ya. Kalau udah apa ya tunggu aja. Saya orangnya cari momentum gitu. Kalau nggak ada momentum ya saya nunggu gitu. Tapi kalau Anda yang mood kemarin ketinggalan di Sudbury Time, Anda justru tunggu ke bawah, nggak berani serok, sekarang Anda takut ketinggalan, ya, saya nggak ada yang bisa saya sampaikan karena saya takut nanti Anda tanya saya kasih beberapa koin justru nggak naik, sangkut saya yang disalahkan, ya kan. Yang pas itu serok koin untuk mau gain gede itu ya Sudbury Time, ya. Jadi ya nggak usah takut miss. Kalau saya nggak pernah takut miss. Habis ini misal ini ya, saya paling kalau udah nggak ini saya out market ya saya biarkan, saya tunggu bearish time lagi gitu. Duit saya standby, saya alihkan ke aset lain ya kan. Saya tunggu bearish time, nanti bearish time saya serok lagi itu. Jadi nggak ada yang takut ketinggalan gitu. Tinggal kita atur saja keuangan kita, oke? Tapi kalau untuk masih cari 100% atau ya hoki-hokian 1-2 kali di sini ya mungkin masih ada koin gitu beberapa yang penting Anda mau riset juga ya kan, Dior gitu. Itu sih masukan saya buat yang nanya gitu ya. Karena saya nggak mau nanti Anda sangkut atau apa, Anda tanya saya yang 5 kali gain, saya kondisi gini udah nggak yakin gitu. Dengan lihat kenaikan sempet aja BTC ke 70, ETH ke 3.900, altcoin yang Februari Maret kemarin naiknya dengan sekarang beda gitu. Justru sekarang apalagi 2 hari ini yang dilihat meme-meme coin yang dipump gitu ya kan, kita ini kemana mau dibawa arah arusnya ya kan, mau kemana ini. Jadi saya bukan saya bisa aja ngomong saya nak perut, tapi kasihan kalau Anda duitnya nggak ini kan, karena makanya mending Anda research gitu ya. Kalau mungkin Anda mau cari 1-2 kali punya masih lah ya kan, misalnya nanti dia setelan kalau udah bisa ke ini, andai kata terjadi kita nggak tahu tahun ini karena ada perhitungan mereka kan ada sebagian yang mau nyetel market dia pikir 2025 bullish time kalau siklus lama gitu kan, dia tunggu di situ kan. Tapi faktanya ekonomi dunia sudah makin jeblok gitu ya. Ya kita lihatlah. Saya orangnya menghindari high risk gitu ya. Jadi kembali kepada Anda, Dior sendiri gitu. Itu paling bagus gitu. Oke, jadi simple aja video di hari Rabu ini. Hari ini saya lihat kondisi ini, mungkin saya nggak trading, swing saya ada sedikit, kelihatan kemarin sebenarnya ada cuan tipis sih. Ya lihat hari ini, kalau misalnya dia kurang mau ini, ya udah saya TP, ada cuan tipis yang swingnya ya kan. Kalau long udah saya TP kemarin, lumayan longnya gitu. Ada apa ini koin yang saya long, dapatlah lebih lumayan semalam gitu ya. Kemarin juga di emas ada sedikit juga rezeki ya, cukuplah hari ini istirahat dulu lah kalau saya gitu. Ngelihat ini
arah marketnya mungkin sementara dia sideways gitu karena dia nunggu juga besok GDP gitu. Mungkin market nggak tahu gimana. Ya ini yang dilihat meme coin. Jadi kalau kalian yang gatal tangan atau mau apa, coba aja pantau meme coin gitu. Kalau saya jarang, kalian tahu lah, saya jarang main di meme coin, saya nggak main, paling kalau lagi iseng scalping kalau lihat ada ini ya kan. Justru meme coin saya sering, kebanyakan saya short, saya lihat kalau udah naiknya tinggi justru saya short gitu seringnya gitu ya. Jadi ya kalian pantau lah. Oke, begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.